Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin pemirsa yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sekalian sehingga kita tetap sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa secara sempurna insyaallah. Pada kesempatan yang mulia ini akan saya sampaikan satu tema kajian kita, yaitu dosa-dosa yang amat besar. Terkait dengan hal ini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berkenaan dengan satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang amat besar?" Rasulullah mengulangi kalimat ini sampai 3 kali. Kemudian para sahabat menjawab, "Baiklah ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami apakah dosa-dosa besar itu?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah uququl walidain, yakni durhaka kepada orang tua. Waktu itu beliau duduk sambil santai. Untuk menyebutkan yang ketiga, beliau bangkit dan berbicara lebih keras lagi. Jauhilah dusta, jauhilah dusta, jauhilah dusta. Sampai para sahabat pada saat itu melihat wajah kesedihan yang teramat sangat. Sehingga para sahabat satu sama lain saling berkata, bahwa andaikan saja Rasulullah SAW berkenan berhenti berbicara itu dan berhenti menyusahkan diri beliau. Hadirin yang berbahagia, dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada 3 dosa yang amat besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua, dan ketiga adalah berbuat dusta. Untuk itu, mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, syirik. Secara bahasa, syirik artinya adalah menyekutukan, menduakan, yakni menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, syirik ini dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah syirik jali dan yang kedua adalah syirik khafi. Syirik jali adalah syirik yang nampak dan syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi. Sesungguhnya untuk syirik jali, bagi mereka yang telah masuk ke dalam Islam, telah diakhirinya. Karena syarat untuk masuk Islam adalah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mereka yang bersyahadat telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Yang artinya bahwa dia hanya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Melalui syahadat ini, manusia berikrar bahwa dia akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tata cara yang dipraktekkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga bahwa ketika orang itu menyatakan diri akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala,
tetapi tata caranya tidak mengikuti yang mulia Rasulullah SAW adalah tidak dibenarkan juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya kalau kita memperhatikan akan kesejarahan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memiliki tugas yang sama, yakni menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, setiap nabi selalu mengatakan, "U'budullaha rabbi wa rabbakum", yakni wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bahwa manusia sering terjebak ke dalam syirik khafi, sekalipun mereka yang telah bersyahadat. Misalkan adalah begitu mencintai seseorang secara berlebihan, atau menaruh rasa hormat yang berlebih-lebihan, atau juga menurut Hadrat Masih Maud alaihissalam, manakala seseorang memiliki keyakinan yang berlebihan kepada sarana-sarana duniawi untuk memperoleh kesuksesan adalah merupakan juga kemusyrikan secara tersembunyi atau syirik khafi. Sebagai contoh, misalnya kita seorang pelajar akan menghadapi ujian sekolah, maka silahkan rajin-rajinlah belajar. Tetapi tetap saja tempat menggantungkan harapan agar kita bisa sukses melewati ujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika kita sakit, silahkan datanglah ke dokter yang ahli agar bisa mendeteksi penyakit kita. Dan mungkin kemudian dokter itu akan meresepkan obat buat kita. Tetapi yakinlah bahwa semua kesembuhan itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kemudian kita mengatakan atau berpikiran bahwa suksesnya ujian saya karena kerja keras saya, dan sembuhnya sakit saya karena resep dari seorang dokter yang ahli misalnya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghormati setiap ikhtiar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghormati kerja keras kita. Tetapi tetap saja harus kita gantungkan bahwa semua harapan kesembuhan, semua harapan untuk bisa sukses dari ujian-ujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sedikit pun ada di relung dada kita yang meyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah Ta'ala yang menjadi sumber kesuksesan dan sumber kesembuhan kita. Hadirin pemirsa yang berbahagia, terkait dengan syirik khafi ini, ada satu sabda dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang patut kita simak. Beliau bersabda bahwa segala benda duniawi apapun yang bermukim di hatimu di samping Tuhanmu adalah patung berhalamu. Wahai engkau yang lemah iman, berjaga-jagalah kamu dari berhala tersembunyi ini, dan jauhkanlah hatimu dari genggaman mereka. Sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam ini sangat halus sekali dan membukakan mata batin kita bahwa jangan kemudian sedikit pun menyimpan keyakinan ada benda lain atau ada kekuatan lain yang menjadi sumber kesuksesan kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam ini mengakhiri bahasan kita di dosa yang paling besar pertama, yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dosa yang amat besar yang kedua, yakni berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Kelalaian
berbakti kepada kedua orang tua digolongkan sebagai dosa besar. Karena pada hakikatnya melalui orang tualah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Orang tua adalah mereka yang mengasihi kita sejak kita belum menjadi apa-apa. Bahkan sejak kita belum bisa berbuat apa-apa, sampai tak berbatas waktu, merekalah yang membesarkan dan membimbing kita. Maka memang kemudian sangatlah tidak pantas apabila kita menyakiti atau melalaikan berkhidmat kepada kedua orang tua. Sehingga dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang yang sangat merugi di dunia ini, yakni mereka yang ketika bulan Ramadan berlalu, tidak ada dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua orang yang paling rugi adalah mereka yang orang tuanya selagi ada, tetapi tidak bisa berbakti kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua, bukan saja tidak taat kepada mereka, tetapi juga mencakup sikap kurang hormat terhadap mereka dan lalai dalam berbakti kepada mereka. Dan juga kadang-kadang kita sebagai anak kurang memperhatikan perasaan halus mereka. Ini juga tergolong kepada durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat tepat sekali hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kata birrul walidain terkait dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena kata itu rupanya mencakup sikap mentaati orang tua, sikap kita dalam berbakti kepada mereka, dan sikap kita dalam mengasihi mereka. Sangat disayangkan saat sekarang ini telah banyak kalangan yang tidak lagi menaruh hormat kepada kedua orang tua mereka. Mereka lebih mudah mengikuti temannya daripada mengikuti nasihat orang tua. Atau bahkan mereka lebih mencintai anak istri mereka daripada kedua orang tua mereka. Alih-alih dapat merawat orang tua dengan baik, malah menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Tentu ini menjadi bahan renungan bagi kita. Apakah kita telah menaruh hormat kita kepada orang tua dengan baik atau tidak? Tentu hal ini bisa kita rasakan masing-masing. Dan mari kita jadikan sebuah cermin, sebuah renungan. Jika orang lain telah berlaku kasar kepada kedua orang tua, maka kita jangan berbuat demikian. Jika orang lain tidak merawat orang tua dengan baik, maka kita kebalikannya. Kita harus sedemikian rupa bisa merawat dan menempatkan orang tua kita dengan baik. Hadirin wa hadirat yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dalam hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan martabat yang sangat luhur kepada kedua orang tua. Hingga Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al-Quran juga menyebutkan bahwa berkata saja kepada orang tua, misalnya kita diperintahkan untuk mengambil sesuatu, atau orang tua memerintahkan kita untuk membelikan sesuatu, kemudian kita mengatakan, nanti saja, itu pun sudah merupakan sebuah pelanggaran yang tidak baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran untuk
taat kepada orang tua dalam segala hal, kecuali jika mereka memerintahkan kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini ada baiknya saya sampaikan satu pepatah Minang yang menyebutkan bahwa air mata yang jatuh dari orang tua kita karena kesalahan kita adalah seibarat peluru yang menembus jantung orang tua kita. Hal ini tentu pesannya adalah agar kita bisa menghormati kedua orang tua kita setinggi-tingginya. Marilah kita berbakti dengan baik kepada mereka yang masih ada, orang tua kita, dan mari kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang tua kita yang telah tiada. Jadilah kita harta yang baik, harta yang akan mengalir pahalanya kepada orang tua kita, yakni doa-doa kita. Doa-doa anak soleh lah yang akan mengalir sampai ke liang lahat, sampai kepada orang tua kita sekalian. Selanjutnya kita akan beralih kepada dosa yang amat besar yang ketiga, yakni adalah dusta. Melalui hadis yang telah disebutkan tadi di awal, Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa dosa terbesar setelah syirik dan durhaka kepada kedua orang tua adalah dusta. Kenapa dusta dikelompokkan ke dalam golongan dosa yang teramat besar? Rupanya dusta adalah salah satu instrumen yang bisa mengembangbiakan dosa-dosa lainnya. Satu perkataan dusta akan ditutupi oleh kedustaan-kedustaan lainnya. Maka dosa dari dusta ini akan sangat panjang deretannya. Oleh karena itu, wajiblah bagi tiap-tiap kita untuk menaruh kebencian terhadap dusta, seibarat kita memandang bangkai yang sangat busuk. Dan marilah kita jadikan perkataan jujur sebagai identitas kita, karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Salah satu hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa berkata jujur akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu sabda yang sangat menarik dari Hadrat Masih Maud alaihissalam terkait dengan dusta ini, bahwa beliau bersabda, ada sebagian besar dari kalangan manusia yang telah menjadikan dusta sebagai rob mereka, dan sebagian lagi menjadikan mencuri, merampok dan menipu sebagai rob mereka. Mereka berkeyakinan bahwa tanpa dusta, tanpa menipu, tanpa mencuri, sumber rezeki mereka sudah tidak ada lagi. Inilah yang dikatakan sebagai rob mereka. Kita mengetahui bahwa sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kemudian kita berkeyakinan bahwa dengan dusta itu kita akan memperoleh rezeki. Manakala itu dilakukan, maka sama saja kita telah membuat dusta sebagai rob kita, sebagai Tuhan kita. Dengan kata lain, Hadrat Masih Maud alaihissalam ingin menjelaskan kepada kita bahwa dusta adalah salah satu bentuk syirik yang lain. Karena apa? Karena sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, sumber rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita menempatkan dusta, merampok, menipu dan lain sebagainya sebagai sumber bahwa dari situlah kita akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh rezeki dan lain sebagainya,
maka di situ sudah masuk ke dalam syirik juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini sangat bertebaran hal-hal seperti ini. Artinya ini adalah syirik zaman modern saat ini. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita semua, dan mari kita sekuat tenaga untuk menghindarkan diri dari sifat syirik dan menghindarkan diri dari durhaka kepada kedua orang tua, dan marilah kita menghindarkan diri dari dusta. Inilah yang akan menyelamatkan kita semuanya, yang akan membuat kita bahagia, yang akan membuat kita senang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa-dosa besar telah kita hindarkan. Sebagai akhir dari kajian kita pada kesempatan ini, perlu saya sampaikan satu hal, bahwa dengan adanya dosa-dosa besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan kita bisa menghindari semua itu, bukan berarti kita boleh melakukan dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa yang kecil, manakala kita melakukannya secara terus-menerus, kan akan menjadi besar juga. Yang terbaik bagi kita adalah marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.